Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ada yang saya dengar langsung dari dialog, bukan dalam ceramah, yang mengatakan jadi orang Islam itu yang penting baik, ya, yang penting baik. Masalah sholat atau tidak sholat itu ndak usah kita urusi, ya, yang penting baik. Karena pakai dalil juga ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau mahasinal akhlak. Karena saya diutus, kata Nabi, itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki akhlak. Jadi produk akhirnya yang penting jadi orang baik. Nah, yang kedua, ada orang yang berpendapat bahwa yang penting sholat. Yang penting sholat. Persoalan tata caranya bagaimana, ya itu urusan keyakinan masing-masing, ya. Yang penting sholat, ndak usah dikomen, ndak usah diajarin, itu sudah keyakinan masing-masing. Ya, yang pertama itu bisa kita jawab, kalau orang itu berani meninggalkan sholat, ya kemarin kita kebetulan alhamdulillah tim Kopi Ngaji 2 minggu yang lalu datang ke daerah Samigaluh mengislamkan 3 orang dari agama Buddha, ya. Nah, sebelum pengislaman, ya cek berkas. Setelah cek berkas, saya tanya singkat aja, serius Anda mau masuk Islam? Ya, serius Anda masuk Islam? Iya, serius. Saya tanya lagi, kenapa? Walaupun pertanyaan saya ini ada yang nanya, kenapa tidak langsung diislamkan saja, nanti malik katanya. Balik dia. Ya, saya mengikuti caranya Pak A.R. Fahrudin, ya. Kalau dia mau Islam suruh belajar dulu lagi, jangan buru-buru, karena konsekuensinya itu ada bab sholat itu yang tidak boleh kita tinggalkan, ada bab zakat yang juga harus kita tunaikan kalau sudah memenuhi haul dan nisab, ada bab puasa itu. Jadi ada konsekuensi dari ketika kita sudah menyebutkan syahadatain. Nah, dipikir ulang, mantap, ya sudahlah kalau begitu kita laksanakan prosesi syahadat. Ya, alhamdulillah sudah berhasil, dan nanti kita akan mensyahadatkan lagi dalam 1 minggu ini insyaallah. Ya, karena ada konsekuensi juga setelah kita masuk Islam, ya, sholat, zakat, ada konsekuensi untuk dakwah Islam, mengajarkan atau mengajak orang lain untuk memeluk Islam. Ya, bagaimanapun Islam ini agama dakwah, tidak boleh meneng baik. Yang penting diam aja, ya. Yang penting saya sudah memeluk Islam. Enggak, jadi orang Islam itu tidak boleh egois, berislam untuk diri sendiri. Kalau kita yakin bahwa ini agama benar, ya kita sampaikan kepada yang lain. Bisa jadi nanti di akhirat gara-gara kita diam-diam saja beragama, silahkan beragama sendiri, ya nanti mungkin kita suatu saat ditagih juga, ya, ditagih juga oleh orang yang teman dekat, ya. Kemudian karena kita mengatakan agama itu adalah persoalan hak asasi manusia, ya betul sih persoalan hak asasi manusia, tapi dakwah kan tetap jalan. Ya, yang sering saya ceritakan bahwa ada orang yang justru dia mendapatkan hidayah dari di luar negeri. Ketika dia bergaul, oh ternyata Islam itu benar ya.
Akhirnya dia pulang lagi ke Indonesia, sampai temannya dia tanya, itu kita ini temenan tidak sih, saudara tidak sih? Lah kenapa tanya begitu? Ya, ya karena ada agama yang kamu peluk tapi kamu tidak pernah mau menyampaikan pada saya gitu. Kalau kamu tidak pernah menyampaikan saya, ya saya mana tahu, saya justru taunya di luar. Ya. Nah kemarin yang mengajak kita ke Samigaluh itu, maaf, ini misionaris dia aslinya. Dia sudah mendirikan gereja, dia banyak memurtadkan orang. Iya, sampai dia diutus oleh pihak gereja untuk dikirim ke Papua. Malah dia dapat hidayah di Papua, coba. Ya akhirnya dia dia lari, ya. Kemudian ke Sulawesi, ke Nrekang. Kemudian setelah itu dia, udahlah saya pulang kampung saja. Saya pulang kampung, ya saya mau Islamkan kembali yang dulu saya murtadkan, coba. Dan betul-betul dia tunjukkan, ini gereja dulu yang kita bangun, kita angkut bahan materialnya dari Jogja, kita angkut bahan materialnya dari sungai, kerjasama, kita kerja sampai jam 12 malam. Betul-betul luar biasa. Salah satu aktivis jamaah kopi ngaji, tadinya saya hati-hati nih, ini siapa orang ini, baru kenal. Ya karena dakwah di mana tuh, di Gedung Kaca ya, Wates. Ya itu dia. Ternyata ada kurban dak Ustadz. Oh iya sebentar saya share. Alhamdulillah muallimin kasih kurban di sana. Ya ada ini, sekarang dia butuh speaker untuk masjid. Saya bilang, lah itu ada speakernya. Itu cuma aksesoris Ustadz, pantas-pantas. Aksesoris coba. Nggak ada kabelnya. Supaya pada saat diresmikan itu wangun, ketok wangun coba, ya. Nah sekarang dia balik lagi, dia mengislamkan banyak orang, dia dakwah gitu, ya. Dan itu tidak kenal waktu. Saya katakan, waduh, apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak ada apa-apanya dengan Pak Agus Salim ini, namanya Agustinus aslinya, ya. Tidak ada apa-apanya karena dia siang malam dia wakafkan dirinya untuk mengajak kembali, tapi dia tidak pernah mau membongkar kembali apa yang sudah dibangunnya. Biarlah itu, ya, biarlah itu. Yang penting saya sekarang berlomba-lomba untuk mengajak. Sekarang dia ngajari, ya macam-macam lah tentang ajaran Islam. Jadi gitu ya. Nah hati-hati tentang meninggalkan sholat, karena cuma 3 akibat yang mungkin terjadi. Itu dia bisa kufur, ya, bisa kufur, At-Taubah 84, sehingga Allah sendiri yang melarang melarang untuk disolatkan. Ini sebenarnya kisahnya itu orang munafik, sebenarnya gembong munafik, kisahnya At-Taubah 84 itu. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Ya, atau sesungguhnya karena itu adalah substansinya dia sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya, lalu mati wa matu wa hum fasikun, dalam kondisi fasik. Nah itu kalau misalnya kita baca sababun nuzulnya ayat ini, itu berkaitan dengan peristiwa, pernah dengar Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya gembong munafik, ya, meninggal. Itu kerjanya itu memprovokasi orang. Kalau orang dia orang Islam, ya, orang Islam memprovokasi orang, ndak usah ikut perang, ndak usah ikut jihad. Orang-orang pada beramar ma'ruf nahi mungkar, dia malah melawan beramar mungkar nahi ma'ruf. Iya, dia beda visi, beda misi juga dalam praktek di lapangan. Dia munafik aktif. Ada munafik pasif, dia tidak sholat tapi tidak mengganggu juga. Ya, nah, ini munafik aktif, dia proaktif mencegah orang untuk ikut berjuang. Pelit lagi, ya, yakbiduna aidiyahum, pelit memberikan bantuan. Nah suatu saat Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal.
pada saat itu kebetulan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik ini, itu sahabat-sahabatnya Nabi. Luar biasanya itu. Jadi jangan khawatir kalau kita punya orang tua yang dulu seperti itu, ya, kemudian anak-anaknya mungkin saya tidak mau melakukan seperti apa yang dilakukan selama ini oleh ayah saya. Bisa jadi banyak tuh, ya, anak gento. Bagaimana cara penyebutannya itu? Masa gento? Gento. Harus ada tuh, ya. Anak gali, ya, pemabuk, pezina, tapi anaknya alhamdulillah, bahkan maaf, dia lahir dari hubungan di luar nikah, itu menjadi anak soleh. Coba, banyak itu, ya. Jadi tidak ada itu namanya dosa keturunan sampai anaknya juga ikut menanggung dosa gara-gara dulu dia lahir. Tidak ada. Dalam Islam itu tidak ada dosa warisan seperti itu. Semua bayi itu lahir dalam kondisi suci. Nah, ketika ini meninggal, Nabi SAW layat takziah juga, ya. Kemudian anaknya namanya Abdullah bin Abdillah, ya, minta kepada Nabi itu, karena dia tahu bahwa apa yang disentuh oleh Nabi, apa yang bajunya Nabi itu bisa dijadikan sebagai ngalap berkah itu, ya, tabarruk. Nabi minta jubahnya dong. Untuk apa? Saya mau tutupi jasad ayah saya. Nabi SAW copot tuh jubahnya tuh, ya, kemudian ditutupilah jenazahnya ayahnya itu. Tapi anaknya nih sayang dia sama bapaknya, cuman beda jalan. Nabi, bisa enggak sholatkan bapak saya itu? Dan Nabi SAW, ya, saya sholatkan. Nah, pada saat Nabi SAW berdiri, itulah kemudian Umar bin Khattab bangkit itu. Dia pegang kainnya Nabi SAW, kain bajunya, ya. Kemudian dia tarik gitu, Nabi, itu gembong munafik. Nabi juga tahu itu gembong munafik. Allah larang untuk menyolatkan itu. Kemudian apa jawabnya Nabi SAW? Ya, saya hanya diberikan pilihan oleh Allah, apakah saya mau mintakan ampun untuknya ataukah tidak. Jadi At-Taubah 80, ya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, apakah kamu mintakan ampun atau tidak. Maka sekiranya kamu mintakan ampun hingga sab'ina marrah, sampai 70 kali, la yaghfirullahu lah. Jadi Allah tetap tidak mau mengampuninya, ya. Fala yaghfirullahu lahum, maka sungguh Allah tidak akan pernah mengampuninya. Terus dia bilang sama Umar begini, sekiranya jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini bisa diampuni dengan menyolatkannya, ya, memintakan ampun kepada Allah sampai 70 kali, maka saya pun akan lakukan. Coba, luar biasanya Nabi itu. Ini musuhnya ini yang selalu ini, tapi ketika dia meninggal sudah ada rasa empati yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia gembong munafik, kata Umar. Udahlah, tundalah dulu laranganmu itu, ya, saya mau sholatkan. Itu dia sholatkan. Nah, setelah dia sholatkan, turun ayat At-Taubah 84, ya, jangan kamu sholatkan salah satu dari mereka apabila mati kelak, selamanya abada. Jangan juga kamu mendoakan di kuburannya. Coba, menyolatkan tidak boleh, mendoakan tidak. Ya, karena apa? Sesungguhnya mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kufur, ya. Bahkan
Kalau tarji Muhammadiyah itu semuanya boleh disolatkan, selama dia muslim semuanya boleh disolatkan. Hanya satu ini yang tidak boleh disolatkan. Kenapa? Allah yang melarang. Allah yang melarang. Makanya jangan macam-macam ini, jangan meremehkan solat. Itu yang saya katakan pada setiap atau kita ketika kita mengislamkan, kita wanti-wanti betul. Solat jangan pernah berani masuk Islam harus mau solat gitu. Anak-anak kita juga kita ingatkan. Umar saja ketika dia terluka itu diingatkan oleh salah seorang sahabat, Miswar ya, Al-Miswar, dia katakan solat itu terluka berat itu akibat habis ngimami itu ditikam dia. Ya, darah mengucur, dia dalam kondisi sakit, diingatkan solat. Ya kata Umar, na'am la hadda fil Islam liman tarakaha, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Coba ya, dan kalau kita lihat sejarah itu tidak ada orang yang sahabat itu yang berani meninggalkan solat, tidak ada ceritanya. Makanya hukum tentang muslim yang tidak solat itu jadi kontroversi di kalangan ulama ya, jadi kontroversi karena tidak ada, semua orang Islam waktu itu solat. Nah cuman memang ada yang kamuflase saja. Nah itulah yang kemudian tidak. Jadi kalau tidak kufur, syirik ya, perbedaan antara kami orang Islam dengan orang yang di luar Islam itu adalah ketika dia meninggalkan solat, maka barang siapa yang meninggalkan solat maka dia sudah melakukan kesyirikan. Yang ketiga ya munafik, fasik ya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? At-Taubah 67, innal munafikina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik, itu yang dilarang disolatkan oleh Allah. Tapi dilihat ini munafiknya sampai bagaimana orang ini ya. Kalau dia sudah melawan visi misi amar ma'ruf nahi mungkar, ya salam. Ya, kita tidak bertanggung jawab lagi mengenai dia ya. Tapi kalau dia masih, maaf ya, bukan berarti boleh ya. Ini juga dijadikan dasar oleh sebagian ulama ya, semua orang Islam itu selama dia mengatakan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua orang Islam itu kalau mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, jadi kita wajib menyolatkan. Ada lagi hadis riwayat Bukhari Muslim tapi dari Abu Dzar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sama dengan ini ya, siapa saja hamba yang menyebutkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk, ketika meninggal maka dia pasti masuk surga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Dzar bilang begini, wa in zana wa in saraka, meskipun dia berzina, pernah berzina dan pernah mencuri, kata Nabi SAW, wa in zana wa in saraka, meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri, dia pasti masuk Islam dengan modal la ilaha illallah, dalam hadis yang lain Muhammadur Rasulullah ya. Jadi pasti masuk surga. Tapi berapa lama dia di neraka, wallahu alam, kita ndak usah bahas itu. Matur nuwun. Waduh, ini jadi pengantarnya jadi panjang. Ada pertanyaan yang diajukan ke saya. Pertama saya bacakan saja ya, sesuai dengan tulisan, nanti kita buka tanya jawab. Doa, mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, hamba minta kepadamu husnul khatimah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Adakah doa sujud akhir seperti ini? 3 doa itu sudah pernah saya jelaskan dalam buku Salat Sesuai Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai juga. Tapi ini sudah dikit lagi masuk percetakan. Ya, saya sudah pernah jelaskan doa ini memang kita temukan dalam internet. Itu termasuk 3 doa yang sebaiknya Anda tidak tinggalkan atau tidak lupakan ketika sujud. Salah satunya ini ya, minta diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Tetapi saya cari hadisnya, tidak ada hadisnya sama sekali. Bahkan dalam kumpulan hadis palsu juga tidak ada.
Pak, doanya baik. Ya memang sebagian hadis palsu itu baik. Ya, isinya itu memprovokasi orang untuk melakukan kebaikan. Tapi ini masalah ibadah. Masalah ibadah itu tidak boleh asal memasukkan. Ya, kita ingat kaidahnya al aslu fil ibadat al butlan atau al hadru, hukum asal dari ibadah terlarang atau batal hingga ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kita menunggu perintah, kita menunggu contoh. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku senantiasa dalam agamamu. Ya, ini hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkannya, ya, untuk supaya istiqomah dalam berislam. Ya, hadisnya sahih. Jadi silahkan setelah, ya, ada yang menyebutkan setelah sholat, ada juga yang menyebutkan di dalam sholat. Tapi kalau di dalam sujud, saya tidak menemukan itu sebagai doa ketika sujud. Ya, kalau mungkin diucapkan pada saat di akhir sebelum salam, silahkan. Ya, baik. Yang ketiga, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan kepadaku taubat nasuha, taubat yang benar-benar. Ya mungkin kadang-kadang sudah tobat tobat sambal. Ya, kemudian maksiat lagi, astagfirullah, tobat lagi. Ya, tobat itu tidak bisa seperti itu. Mungkin kalau dia minta ampun ya istighfar, ya, tapi kalau tobat itu ya yang diinginkan oleh Allah itu taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Ya, tidak tertarik lagi untuk melakukan kemaksiatan, tidak berani. Ya, dia tidak mau lagi. Ya, tidak minuman keras, ternyata masih minum juga. Ya, makanya perlu mengelompok dengan orang-orang yang baik, karena pengaruh teman itu sangat kuat. Nah, ini ada anak-anak muda, ya, pengaruh teman itu sangat kuat. Semuanya kita baikin, sama orang yang mabuk, sama orang, tapi ada teman spesial, teman dekat. Nah, itu yang kita yang harus lebih sering berkumpul dengan orang-orang ini, ngopi-ngopi. Ya, ini tidak ada hadisnya Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Tapi kalau diucapkan, ini kan karena dituntunkan di dalam sujud, ya. Ya, itu saya katakan tidak ada. Tapi kalau di luar sholat silahkan. Setelah salam, istighfar, kemudian zikir, selesai, salah satunya ini boleh diucapkan. Ya, karena doa ini intinya bagus. Ya, intinya bagus. Jadi mau pakai bahasa Indonesia juga tidak ada masalah. Ya, kemudian syarat sholat berjamaah itu adalah makmum ikuti gerakan imam, tapi ada sebagian yang sujudnya lama gitu sampai imam mau salam baru selesai sujud. Kebanyakan dosa. Enggak. Begini, kalau kata Nabi itu idza kabbara fakabbiru, apabila imam sudah bertakbir maka segeralah bertakbir, apabila imam ruku maka farka'u, segeralah ruku, dan seterusnya. Ya, apabila imam duduk maka duduklah kalian semua. Itu kalau kita lihat hadisnya itu menuntut kesegeraan. Jadi kalau menjadi jamaah, ya ikut imam itu, jangan lama-lama. Nanti kalau mau sujud lama-lama silahkan. Nah, kalau imamnya sujud lama kita ikuti. Walaupun sebenarnya, Nabi SAW sebenarnya tidak biasa sujud lama ketika mengimami jamaah. Tapi kalau sujud sholat sendiri, beliau itu biasa berlama-lama. Ya, tapi kalau mengimami jamaah tidak. Sampai ada suatu saat kan, kok sujudnya lama sekali Nabi? Ada apa? Dapat wahyu po? Ya, atau ada meninggal po? Sampai diduga begitu? Ya, oh tidak, itu hanya karena ya cucunya barusan meninggal. Ya, cucunya baru, ya wajarlah. Nabi juga manusia bersedih. Tapi itu tidak menjadi tradisi. Kalau menjadi tradisi tidak akan muncul pertanyaan seperti ini dari sahabat. Ya, dan sudah tahiyat, demikian pula imam sudah salam tapi ada jamaah yang tahiyatnya belum selesai.
selesaikan. Kalau mau berlama-lama nanti pada saat sholat sunat, ya, sholat sunat. Yang kedua, ketika selesai azan subuh, jamaah melaksanakan sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Tapi ada juga jamaah yang sholat lagi beberapa rakaat sambil menanti iqamah subuh. Itu sholat apa ya Ustadz? Nah, begini, hadis-hadis Nabi itu menunjukkan bahwa setelah azan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah azan subuh ya, itu hanya mengerjakan 2 rakaat ternyata. Kan sering ada pertanyaan begini, kalau waktu kita sempit, sementara yang bisa kita lakukan hanya 2 rakaat, karena menurut ustadz kami atau buku yang kami baca itu dituntunkan untuk sholat syukrul wudu 1, sholat setelah wudu, karena itu bisa mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Dilarang ngobrol, ya betul, hadisnya betul. Kemudian yang kedua ada sholat tahiyatul masjid, ya. Nah itu juga kita dituntunkan itu, ya. Kemudian ada juga sholat 2 rakaat sunat fajar, ya, sebelum sholat setelah azan itu. Lah kalau waktunya ini mana yang duluan kita lakukan? Bapak Ibu, yang saya temui itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mengerjakan sholat 2 rakaat saja. Ya, saya tunjukkan misalnya hadis redaksinya Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai melalui Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Idza sakatal muadzin bil ula min salatil fajar, apabila muazzin sudah diam pada azan pertama dari salat fajar. Ingat loh ya, azan pertama itu yang dimaksud apa? Azan pertama itu pada hadis Nabi yang sahih itu justru dimaksudkan azan pas masuk waktu subuh, ya, azan pas masuk waktu subuh. Sedangkan azan kedua itu sering dimaksudkan dengan iqamah, ya. Sementara hadis-hadis dari Abu Mahdhurah itu yang menyebutkan al-adhanul awal, azan awal atau al-adhanul ula itu ya rata-rata hadisnya bermasalah, dhaif, tapi masalahnya banyak jalurnya. Selama kedepannya tidak keterlaluan, ini ilmu hadis ya, maka dan ada pendukungnya dari jalur yang lain, maka dia bisa naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Kebetulan ada hadis yang melalui Ibnu Umar, mauquf sih, mauquf itu hanya sampai pada sahabat, tapi sahih. Sehingga hadis Abu Mahdhurah ini itu naik derajat. Tapi kalau kita lihat hadis Abu Mahdhurah, ketika sholat subuh sudah datang, maka as-sholatu khairum minan naum. Ketika muadzin menyebutkan setelah hayya alal falah as-sholatu khairum minan naum, itu ternyata di sebagian redaksi itu mengatakan di azan pertama. Di azan pertama. Maksudnya azan pertama itu ya bisa jadi kalau kita sambungkan dengan riwayat Bukhari dari Aisyah ini, itu yang dimaksud adalah azan pas masuk waktu subuh. Saya lanjutkan. Beliau berdiri, faroka'a rok'atain khafifatain, lalu beliau sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, qabla sholatil fajr, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar itu adalah sholat subuh. Kalau jadwal sholat di Makkah, di Madinah itu bukan sholatis subuh, tapi sholatil fajar, ya, atau sholatul fajar. Jadi kelihatan di sini bahwa yang dimaksud setelah muadzin selesai itu sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 2 rakaat. Itu kan karena Nabi di dalam, silahkan aja lah. Sudah di dalam karena sudah duluan datang, ya. Atau redaksi Ibn Majah, kata Aisyah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 11 rakaat sholat malam dengan salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Fa idza sakatal muadzin sudah azan, kemudian
muazin diam minal adzanil awal, di azan pertama, min sholatis subhi, dari sholat subuh, qoma faroka'a rok'atain khafifatain, beliau mengerjakan 2 rakaat yang ringan-ringan. Nah begini aja, saya tidak menyalahkan orang yang mengatakan menggabungkan 2 itu, tapi kalau misalnya mau ya silahkan, sambil menunggu waktu kita sudah berwudu masuk masjid, apapun namanya, mau disebut sholat syukrul wudu setelah wudu ataupun tahiyatul masjid, silahkan saja kerjakan 2 rakaat. Ya, kalau waktunya ini ya sudah, yang utama itu adalah sholat sunat 2 rakaat fajar. Kenapa? Karena itu sholat yang terbaik. Nah itu ada kaitannya dengan rokaatain qoblal fajar, 2 rakaat sebelum masuknya sholat subuh, sebelum mengerjakan sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pokoknya kerjakan aja 2 rakaat, ya gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya waktunya cukup, ya kita laksanakanlah, ya 2 rakaat lagi tidak ada masalah. Ketika selesai azan subuh, jamaah melaksanakan sholat qabliyah, ini tadi sudah ya, tapi ada yang beberapa rakaat sambil menanti, itu tidak ada masalah. Baik, yang selanjutnya tanya jawab aja ya, supaya semuanya kena. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan seorang makmum masbuk, kemudian dia melihat makmum yang sudah selesai sholat, sudah selesai, dia masbuk total sudah sholat, dan dia melihat ada jamaah yang tadi berjamaah sholat rawatib ba'diyah, dan dia mau sholat wajib. Dia mengetahui bahwa orang itu sholat ba'diyah atau rawatib, kemudian dia bermakmum kepada orang tersebut. Nah, dia pertama makmumnya seperti apa? Dia sholat wajib. Dia sholat wajib tapi ikut sama bermakmum sholat sunnah, dan dia tahu. Oke. Terus yang kedua terkait dengan sholat sunnah tarawih, ada yang sholat 2, ada 4 saja. Kemudian seorang imam yang tadinya terbiasa 2, satu ketika lupa, sudah 2 rakaat dia tidak duduk tapi berdiri dan melanjutkan sampai 4 rakaat. Selesai sholat dia mengumumkan makmum, kan boleh 2 atau 4. Nah ini terkait dengan niatnya seperti apa sih? Mungkin gitu. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, mengikuti orang yang sedang sholat sunat rawatib ba'diyah ini ya, ba'diyah, kemudian dia datang, oh ternyata jamaah sudah selesai, yang tersisa hanya yang sholat sunat, kemudian dia gabung, dia sadar ini sebenarnya dia sedang sholat sunat, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Nggak usah diberitahukan saya sholat wajib ya. Yang sholat sunat terus, karena ada yang membatalkan. Itulah pertanyaan, saya agak lupa pada di Ambon atau di Papua itu ya. Pertanyaan begitu, saya pernah melihat ada orang yang sedang sholat begitu, ada yang mau ikut menjadi makmum untuk dia. Kemudian dia begini, kenapa orang itu begitu? Itu pertanyaannya, itu yang susah. Ya, kenapa? Saya jawab, tahu. Maksudnya dia yang paling tahu kenapa dia begini. Tapi mungkin ada dalilnya Ustadz. Oh, kalau itu yang ditanya, kita duga-duga saja. Ya, mungkin dia sedang sholat sunat, makanya dia bisa menyaksikan, dia bisa cerita tentang kejadian yang dilihatnya. Mungkin dia sedang sholat sunat. Menurut pahamnya dia, tidak boleh orang yang sedang sholat sunat mengimami orang yang sedang sholat wajib. Itu pahamnya dia, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Toh ada pernah sahabat yang ikut sholat bersama Nabi SAW, lalu dia pulang duluan. Untuk apa? Ngimami sholat di kampungnya. Nggak ada yang imam, dia yang bisa. Jadi boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak usah begini lagi. Ya,
Kemudian ya ada beberapa lah yang kemudian, tapi itu kan posisinya dia sebagai makmum. Ada yang datang telat, kemudian setelah itu Nabi SAW menawarkan siapa yang mau menemani dia, karena semua jamaah sudah selesai. Siapa yang mau sodakoh jamaah terhadap orang ini, lalu berdiri salah seorang menemani dia, satu saja. Sekiranya ada yang tersisa, dia tinggal gabung. Ini nggak ada yang tersisa. Kadang-kadang kan begitu kan, dia nemeni itu. Dulu di kami itu, guru kami Pak Prapto Ibnu Juraimi itu menyarankan seperti itu. Kalau ada yang kasihan, dia sudah jauh-jauh dari rumahnya, tapi ternyata jamaah sudah selesai, dah temeni dia, satu aja nemenin, nggak usah kemudian ya, karena ceritanya itu cuma satu orang yang nemeni dia. Berdirilah salah seorang dari mereka lalu menemani. Jadi satunya sholat wajib, satunya sholat sunat, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau satunya sholat jenazah, satunya sholat wajib. Bisa subhanallah. Kenapa? Ya, itu kira-kira. Yang kedua, niat sudah kita tanamkan 2 rakaat, ternyata berdiri, atau sebaliknya yang satunya berkeyakinan 2 rakaat tapi imamnya 4 rakaat, tidak ada masalah. Toh Nabi SAW juga tidak pernah itu terdengar dan tidak ada dalam catatan bahwa Nabi SAW kali itu sholatnya formasinya 4-4-3, tidak ada ya, sehingga laksanakan saja, ikuti saja imam itu. Cuman kalau ditanya, kebetulan saya dengar lagi seorang ustadz yang lagi viral lah ya, sunnah itu mengerjakan sholat 21. Rasulullah SAW melakukan itu, tidak usah resek ya, sudah sendiri-sendiri. Ada itu, kebetulan saya pernah mendengar, dan kemudian orang itu, jadi dia intinya tidak mau ribut masalah sholat, pokoknya sama-sama sholat aja. Cuman karena dia mengatakan begini, Nabi SAW pernah melaksanakan sholat 21 rakaat. Kalau ini saya teliti, nggak ada itu. Nabi SAW mengerjakan 20, nggak ada itu hadisnya yang sahih. Nggak ada hadisnya yang sahih. Ya, ini sudah pernah kita laksanakan. Kalau itu ini, tapi kalau format bisa beda-beda, nggak ada masalah. Dan Nabi SAW tidak kasih tahu. Cuman mungkin kalau misalnya supaya tidak bingung, karena sesekali itu Nabi SAW, maaf ya, dalam hidupnya itu tidak hanya 4-4-3 gitu. Jadi jangan formasinya 4-4-3 selalu di masjid. Kadang-kadang kita sampaikan aja 2-2-2-2-2-1. Ya, ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Kadang melakukan 4-3, kadang melakukan 6-3, ya, 8-1. Jadi banyak sekali formatnya yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jangan hanya satu ini. Maksudnya tadi bukan masalah formasinya, Ustaz. Ya. Imam itu kan biasanya 2-2. Satu ketika dia 2, terus kok dia salah berdiri hingga 3, kemudian dilanjutkan 4 rakaat. Itu kan niat di awalnya kan 2 rakaat tadi, kan? Dia bilang 4, niat awalnya dia bilang mengumumkan. Enggak, ya sudah, enggak masalah. Enggak masalah. Gitu ya. Baik, jadi enggak ada masalah ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Oh iya ya, yang dekat mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar dari Magelang. Masya Allah. Di mukadimah tadi dikatakan oleh Ustaz bahwasanya ada calon mu'alaf. Jadi calon mu'alaf ya tadi ketika belum syahadat itu kan calon mu'alaf, kemudian sebelum dia bersyahadat diminta oleh Ustaz untuk mempelajari Islam. Nah itu artinya Islamnya terpending katanya. Itu ketika orang tersebut belum masuk Islam karena belum syahadat, kemudian ternyata malaikat Israel sudah mendahului, itu bagaimana statusnya? Apakah sudah dianggap orang tersebut karena orang yang selain Islam itu melakukan amalan-amalan itu bahwa ya tertolak semua amalannya. Nah itu seperti apa tak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sholat. Saya pernah sholat ba'diyah ketika saat itu sholat tidur kalau tidak salah, itu tiba-tiba ada di belakang saya menjadi makmum, padahal saya sholat sunnah ba'diyah. Kemudian saya bergeser
dengan isyarat agar supaya makmum tersebut tahu bahwa saya sholat ba'diyah. Kemudian saya bergeser lagi, dia mengikuti. Nah itu bagaimana Kak? Niat kaitannya dengan niat tadi saya kan sholat sunnah ya. Tapi ketika ada makmum itu apakah niatnya perlu dirubah? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung atau ini aja? Ini aja ya. Ini panjang penjelasannya. Baik. Ya, memang ketika saya sampaikan cerita itu dengan foto-fotonya, ada juga videonya, itu langsung dikomentari sama teman Ustadz juga. Ustadz, kenapa tidak langsung? Kalau ada kebaikan itu langsung saja, persoalan berikutnya nanti. Itu persoalan metode saja. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Dan waktu itu saya suruh, gimana? Dipelajarilah dulu Islam. Ternyata dia, enggak, saya sudah mantap. Ya sudah, kita syahadatkan. Jadi dia tidak pulang dulu. Cuman orang yang konsultasi yang tidak resmi biasanya konsultasi dulu. Udah mantap, pelajari dulu. Saya tidak mau nanti dia berislamnya cuman sekedar karena mau menikah. Ini orang ini sudah pada menikah, 3 ini sudah pada menikah. Istrinya salah satu muslimah. Tapi tetap saya tanya, serius Anda masuk ini? Setelah itu datanglah polisi datang. Ya kebetulan dia Babinsa ya. Kebetulan. Tapi tidak ada paksaan toh Ustaz? Enggak ada. Nanti bisa dilihat, disaksikan videonya, tanya sama Pak Kepala Desa gitu. Karena saya hanya ingin memantapkan orang, karena berislam itu ada konsekuensi setelah syahadatain. Ya, persoalan kemudian bagaimana meninggal, Allahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya gitu aja lah. Itu sudah bukan wilayah kita, ya. Yang kedua tentang jamaah berantai ya. Jadi sudah selesai, kemudian setelah itu ya sebenarnya kalau yang saya paham memang ada 2 sih. Saya sebutkan juga dalam buku Sholat Sesuai Tuntunan, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Ada yang berantai, setelah itu kemudian bermakmum lagi, belum selesai ada lagi gitu ya. Yang begitu ya, jamaah berantai itu. Dulu saya mengatakan ya menurut Imam Syafi'i boleh. Ya, boleh. Jadi silahkan saja ya, sami Allah liman hamidah, belum salam kemudian bangkit lagi masbuk, ikut lagi gitu. Tapi yang saya pahami, saya cari lagi hadisnya, ada nggak hadisnya yang menyatakan begitu? Saya cari kok nggak ketemu gitu. Nggak ketemu. Maka di buku saya berikan pilihan, atau selesaikan sendiri-sendiri setelah ikut sama imam. Jadi tidak kemudian berantai lagi, ada yang ikut lagi, sudah selesai tuh. Sempurnakan sendiri. Tidak perlu ada yang ini kemudian sudah sama-sama masbuk kemudian mundur ya. Mundur untuk menjadikan dia sebagai imam lagi. Yang lainnya begitu, wah ada lagi yang ikut. Yang pernah saya ceritakan ya, ada lagi yang ikut padahal dia senang bermakmum, apalagi kalau dia berpaham bahwa makmum satu orang itu berdirinya di kanan, sejajar di kanan. Wah itu akan muncul problema, masalah ketika ada yang kemudian dia bermakmum tapi karena sejajar, datang lagi yang satu malah diginikan, tek, dia tepuk gitu, tek, padahal dia makmum, bingung dia kan. Ya, nah jadi kalau saya yang saya pilih dari pendapat itu, tidak ada sholat jamaah berantai ya, belum selesai kemudian tidak ada. Jadi kalau misalnya sudah imam salam, kita sudah mendapatkan rokaat, atau misalnya belum, sudah mendapatkan sholat bersama imam, maka selesaikan sendiri-sendiri ya. Kalau tidak nanti akan muncul masalah. Masalah itu kalau misalnya dia berpaham itu kemudian makmum bisa diangkat jadi imam. Itu yang membuat dia bingung. Yang kemarin begini itu mungkin bisa jadi karena dia sudah terlanjur menyebutkan, jadi dia makmum masbuk. Imam sudah salam, dia kemudian berbangkit, dan ada yang mau menjadikan dia sebagai imam. Bingung dia. Apa dia mau mengatakan, ya Allah ralat.
Kalau tadi sebagai makmuman, sekarang sebagai imaman. Catat ya Allah. Ya. Daripada dia bingung, lebih bagus dia larang. Jadi dia bisa berpikir cepat. Jadi waktu itu saya jelaskan kemungkinannya itu ada macam-macam, berbagai macam kemungkinan. Ada lagi satu yang berpaham bahwa tidak ada lagi sholat jamaah setelah sholat imam rawatib. Ada, jadi ada 3 itu pendapat. Cuman duga-duga. Yang tahu kenapa dia begini hanya dia. Wallahu a'lam bissawab. Matur nuwun karena waktunya sudah habis. Nyun ngapunten kapan-kapan nggih. Ya, daripada kita ini saya dimarah sama jamaah yang lain dan soto sudah dingin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.